Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ingrid Tari Saputro dari kelas 03 PIEE 002 Pendidikan Ilmu Ekonomi. Tema kita kali ini kita akan membahas tentang dimensi pembelajaran IPS. Apa sih dimensi pembelajaran IPS itu? Dimensi IPS merupakan suatu hal yang dapat digunakan guru dalam pengorganisasian materi. Menurut Sapria, program pendidikan IPS yang komprehensif adalah program yang mencakup 4 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan, keterampilan, dimensi nilai dan sikap, dan dimensi tindakan. Dimensi yang pertama ada pengetahuan. Secara konseptual, pengetahuan hendaknya mencakup fakta, konsep, dan generalisasi yang dipahami oleh peserta didik. Konsep dasar yang relevan untuk pembelajaran IPS diambil terutama dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Konsep-konsep tersebut juga tergantung pula pada jenjang dan kelas sekolah, misalnya konsep sejarah, antropologi, sosiologi, bahkan ekonomi. Juga dari ilmu pariwisata, geografi, sosiologi, maupun politik. Jenis-jenis dimensi pengetahuan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, fakta. Pembelajaran IPS diharapkan dapat mengerahkan siswa untuk mengenal berbagai jenis fakta, khususnya terkait dengan kehidupan. Yang kedua, konsep. Konsep dasar yang relevan untuk pembelajaran IPS diambil terutama dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga, generalisasi. Suatu ungkapan atau pernyataan dari 2 atau lebih konsep yang saling terkait. Dimensi keterampilan atau skills. Kecakapan mengelola dan menerapkan informasi merupakan keterampilan yang sangat penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat dan demokratis. Oleh karena itu, berikut uraian sejumlah keterampilan yang diperlukan sehingga menjadi unsur dalam dimensi IPS dalam proses pembelajaran. Yang pertama, keterampilan meneliti. Pada keterampilan meneliti, siswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menafsirkan, dan menganalisis sesuatu data yang terjadi dalam lingkungan masyarakat sekitar atau sosial. Yang kedua, keterampilan partisipasi sosial. Keterampilan partisipasi sosial ini berkaitan dengan kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Siswa penting untuk diajarkan bagaimana berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir ini berkaitan dengan bagaimana cara siswa berpikir untuk berkontribusi untuk pemecahan suatu masalah yang terjadi secara akurat. Yang keempat, keterampilan berkomunikasi. Pengembangan keterampilan berkomunikasi merupakan aspek yang penting dari pendekatan pembelajaran IPS. Setiap siswa tentunya perlu diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman dan perasaannya secara jelas, efektif, dan kreatif. Berikutnya ada dimensi nilai dan sikap. Mulyana mengemukakan bahwa nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif. Dimensi nilai terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, nilai substantif. Nilai substantif adalah keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang dan umumnya hasil belajar, bukan sekedar menanamkan atau menyampaikan informasi semata. Setiap orang tentunya memiliki keyakinan atau pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya tentang sesuatu hal. Misalnya nih, setiap anggota keluarga akan berbeda pandangannya mengenai suatu hal. Walaupun kita berasal dari satu keluarga yang sama, namun akan berbeda. Maka dalam hal ini, suatu nilai dapat tergantung dari latar belakang orang tersebut, pendidikannya, kondisi ekonominya, dan pengaruh lain yang dapat mempengaruhi makna nilai dari satu orang yang lainnya. Dengan demikian, kedudukan nilai bagi kelompok masyarakat dan individu merupakan komponen yang penting bagi pembelajaran IPS. Berikutnya, nilai prosedural. Kita sebagai guru dalam memberikan pembelajaran di kelas sangatlah penting sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran di kelas. Maka nilai-nilai prosedural yang perlu kita ajarkan antara lain, pertama, nilai kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati kebenaran, dan menghargai pendapat orang lain. Apa sih maksud dari nilai kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati kebenaran, dan menghargai pendapat orang lain? Nah, di sini maksudnya adalah terciptanya masyarakat yang demokratis seperti toleran terhadap pendapat yang berbeda, menghormati pribadi orang lain, dan menghargai bukti yang sama serta bekerja sama. Apabila kelas IPS dimaksudkan untuk mengembangkan partisipasi peserta didik secara efektif dan mampu, diharapkan semakin memahami kondisi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, maka peserta didik perlu mengenal dan berlatih menerapkan nilai-nilai tersebut. Maka hendaknya penerapan nilai-nilai tersebut mulai dipraktikkan ketika
dinamika pembelajaran di kelas agar dapat dilatih sehingga kelak terjun ke lingkungan masyarakat, peserta didik dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang dapat dan menjadi warga negara yang bermartabat dan menghormati pendapat orang lain. Berikutnya, dimensi tindakan. Huria menjelaskan bahwa tindakan sosial merupakan salah satu dimensi pendidikan IPS yang penting karena tindakan dapat memungkinkan peserta didik menjadi peserta didik yang aktif. Fokus utama dari program IPS adalah membentuk individu-individu yang memahami kehidupan sosialnya dunia manusia, aktivitas dan interaksi yang ditunjukkan untuk menghasilkan anggota masyarakat yang bebas, yang mempunyai rasa tanggung jawab untuk melestarikan, melanjutkan dan memperluas nilai-nilai dan ide-ide masyarakat bagi generasi masa depan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.